Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga antum senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk belajar meskipun kita belajarnya masih online dari rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan peristiwa masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Kalau nanti antum buka buku atau dulu pernah membaca, kalau judulnya misal nih tentang kisah perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Nah, itu namanya teks cerita sejarah. Tapi kalau antum baca cerita yang judulnya Maling Kundang, misalnya itu bukan teks cerita sejarah, nak ya. Kalau teks cerita sejarah, dia harus menceritakan peristiwa masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut. Struktur teks sejarah ada 3. Pertama, orientasi. Ini bagian pembukaan. Biasanya dia berisi penjelasan singkat peristiwa yang akan diceritakan. Nah, ada penjelasan singkat di bagian awal. Nah, itu namanya bagian orientasi. Kemudian yang kedua, urutan kejadian. Khusus urutan kejadian, ini biasanya dia dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya dia bercerita tentang peperangan, biasanya peperangan dari mulai awal peperangan sampai selesai peperangan. Misalnya peristiwa 10 November. Nah, itu atau peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, itu teks cerita sejarah. Kalau ada bagian cerita dari awal sampai akhir, itu namanya bagian urutan kejadian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga namanya reorientasi. Bagian akhir teks berisi komentar pribadi penulis. Bagian reorientasi ini di sebuah teks sejarah atau teks cerita sejarah kadang ada, kadang tidak. Nah, hanya saja untuk struktur teks sejarah ada 3. Khusus bagian reorientasi itu kadang ada, kadang tidak. Ya, bisa dipahami? Insya Allah bisa ya, karena anak-anak ibu anak-anak cerdas. Nah, untuk bisa memahami teks sejarah, sebuah teks sejarah bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, kita perlu mengenal tentang kata tanya. Kata tanya, di sini ada 6, Ibu munculkan kata tanya beserta kegunaannya. Mulai dari apa, menanyakan peristiwa, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, dan seterusnya, sampai bagaimana menanyakan cara. Dengan mengetahui kata tanya, kita nanti bisa menjawab pertanyaan tuh tidak salah jawab. Nah, jangan sampai nanti ditanya siapa, antum malah jawabnya tahun 2005 misalnya gitu. Itu malah salah jawab. Nah, antum bisa dikatakan paham mengenai teks cerita sejarah ketika sudah bisa menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, supaya Ibu bisa tahu antum paham tentang teks cerita sejarah, ini Ibu berikan tugas untuk antum. Tugas yang pertamanya adalah tugas membaca. Nah, membaca adalah membuka jendela dunia. Ada di halaman 23-24 yang berjudul teks kedatangan bangsa Eropa. Nanti silakan dibaca dulu halaman 23 dan 24. Setelah selesai membaca, baru antum mengerjakan ayo rumuskan halaman 20-24. Kerjakan dengan cermat. Setelah selesai, kumpulkan tepat waktu dengan tulisan yang rapi. Baik anak-anak ibu, untuk teks cerita sejarah dan kata tanya sampai di sini dulu. Nanti jika ada yang kurang antum pahami, antum boleh bertanya ke wali kelasnya masing-masing.
Kita lanjut materi berikutnya tentang keragaman di Indonesia. Keragaman itu artinya sesuatu yang berbeda-beda. Keragaman di Indonesia penyebabnya ada 3 hal. Yang pertama, keadaan geografis, kemudian pengaruh kebudayaan asing, kondisi iklim dan alam yang berbeda-beda. Ini yang menyebabkan di Indonesia beragam. Hanya saja meski kita beragam, kita memiliki semboyan dan dasar negara yang mempersatukan. Apa itu? Semboyan yang mempersatukan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Lanjut. Keragaman yang ada di Indonesia ini harus dipersatukan dengan yang namanya identitas nasional. Selain tadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, ada yang dikenal dengan istilah identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri yang dipunyai oleh suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi kalau di Indonesia itu berbeda dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Amerika itu berbeda. Ciri khas yang kita miliki, sebuah kebaikan. Misal, orang Indonesia itu dikenal ramah. Nah, makanya antum harus menjadi generasi-generasi yang ramah. Tidak tertunduk terus melihat HP dengan games, tetapi antum ramah terhadap orang lain, suka menolong, suka membantu. Itu tradisi atau ciri khas yang salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus tetap kita pertahankan. Nah, apa saja ya yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional ini? Pertama, keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa, keragaman kebudayaan, keragaman agama, bahasa. Itulah unsur-unsur yang membentuk identitas nasional kita. Keragaman yang banyak itulah yang membuat kita harus membentuk identitas nasional. Di bahasa dari Padang ada bahasa Jawa, ada bahasa, kemudian nanti Sulawesi bahasa Papua, bahasanya banyak sekali bahasa, ya. Itu nanti dipersatukan untuk identitas nasional, makanya ada bahasa Indonesia. Nah, itu untuk menyatukannya. Nah, unsur pembentuk identitas nasional ini itu dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36C. Nanti silakan dibaca di halaman 44 ya isinya, supaya bisa lebih paham. Nah, anak-anak Ibu, sudah banyak sekali yang Ibu jelaskan hari ini. Khusus untuk keragaman ini ada tugas juga untuk antum. Silahkan nanti lihat bukunya halaman 30. Nah, halaman 30. Di sana nanti antum akan menemukan sebuah tabel. Antum diminta untuk menulis nama warga sekolah. Karena kita kondisi sekarang tidak bersekolah, maka antum boleh nanti menulis di sana teman yang antum ingat. Misalnya nanti siapa? Hanisah misalnya. Dia mengingat Mutia. Mutia itu dari suku apa ya? Kalau misalnya dari suku Jambi, Bu. Nah, kalau misalnya dari Jambi lah, nanti kan bisa dicek tuh pertanyaan berikutnya. Sukunya apa? Kebudayaannya seperti apa? Makanan khasnya apa? Yang seperti itu. Nanti diisi disesuaikan dengan perintah yang ada di tabelnya ya. Insya Allah anak-anak Ibu banyak kenalannya, banyak teman-temannya, banyak yang diingatnya. Kalaupun nanti teman tidak ingat, boleh guru. Misalnya ingat dulu, Bu Yuni dari mana ya? Bu Yuni dari Bengkulu. Itu makanan khasnya apa, ininya apa, kebudayaannya apa. Nanti bisa dicari. Kalau tidak ketemu di buku, bisa cari di Google, ya. Ingat, buka Google untuk ilmu pengetahuan saja, jangan buka yang lain-lainnya.
Khair, mungkin seperti itu untuk hari ini. Sebagai pesan untuk antum semua, kita sudah belajar dua hal. Yang pertama tadi tentang teks cerita sejarah. Kita harus menghargai sejarah karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan mengisi hari ini dengan memperbaiki hidupnya sehingga sejarah masa lalu yang mungkin kurang baik tidak terulang lagi. Yang baik kita jadikan motivasi untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang keragaman. Meskipun kita memiliki banyak sekali keragaman suku, budaya, kulit, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya, kita harus tetap ingat dengan firman Allah di Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Jadi meskipun kita berbeda-beda harus tetap saling menghormati karena di mata Allah yang paling mulia itu tentunya yang paling bertakwa. Demikian untuk hari ini. Ibu harap antum semua tetap bersemangat, tetap berusaha untuk menjadi anak soleh-soleha, kebanggaan orang tua, bangsa, negara, dan agama. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, jika nanti ibu ingatkan sekali lagi ya, jika nanti ada yang kurang dipahami, silahkan jangan sungkan hubungi wali kelasnya masing-masing, silahkan bertanya. Meskipun kita online, antum punya hak untuk bertanya. Jadi jangan tanya sama Mbah Google ya. Tanya sama ustadz ibu gurunya jika ada yang kurang dipahami. Kita tutup hari ini pembelajarannya dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sayang untuk antum semua Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.